Kalau kalian suka Squid Game, harusnya kalian suka anime ini. Halo minasan, balik lagi di Dorong Otaku. Hari ini kita akan react anime terakhir yang gue react di fall ini, yaitu Platinum End. Seperti biasa, kalau anime baru ya kita akan kembali sinopsis lagi ya. Kita akan membahas apa itu Platinum End. Platinum End bercerita tentang Mirai Kakehashi. Oh, namanya Mirai Kakehashi, seorang remaja yang mencoba bunuh diri setelah lulus SMP. Alasan ia ingin mengakhiri hidupnya karena kondisi keluarga doi yang membuatnya tidak nyaman. Kenapa dia nyebutnya doi sih, kayak sobat gaul gitu. Akan tetapi saat ia mencoba untuk mengakhiri hidupnya, ia malah diselamatkan oleh seorang malaikat yang bernama Nase. Selain menyelamatkan nyawanya, Nase juga memberikan kekuatan kepada Mirai Kakehashi. Bukan hanya itu saja, sang malaikat juga memberitahu kepada Mirai bahwa doi, si Mirai maksudnya, bahwa Mirai bisa menjadi Tuhan kalau ia bisa mengalahkan 12 kandidat lain dalam 999 hari. Nah, mampukah Mirai mengalahkan semua kandidat yang menjadi Tuhan berikutnya? Ya, seperti yang kita udah baca sinopsisnya, dari sinopsisnya kita bisa tahu kalau anime ini adalah genrenya itu survival game. By the way, gue tuh lagi seneng banget gitu sama survival game kayak gini nih. Gue seneng banget, kayak seru gitu. Gak tau, gue tuh suka aja gitu ngelihat apa survival game gini, karena selain mereka tempur tuh ada politiknya juga kadang-kadang, terus ada yang strategi mikir gitu-gitu. Makanya nih gue Platinum ini penasaran banget. Dan by the way, Platinum ini diadaptasi dari manga. Dan ini nih yang menariknya nih, yang menyutradarai Platinum End adalah sutradara dari Death Note dan Bakuman. Death Note itu ya, kalian kalau nggak tahu Death Note sih, aduh gimana ya, kalau kalian nggak tahu Death Note tuh berarti kalian kurs gitu. Kalian harus memperdalam lagi pengetahuan kalian soal anime kalau kalian nggak tahu Death Note. Dan kalau Bakuman itu manga atau anime tentang mangaka tuh yang gambar manga gitu, yang bikin manga. Nah itu Bakuman tuh tentang itu. Jadi daripada kita berbasa-basi, langsung saja ini dia Platinum End episode 1. Let's go. Bentar. Sebelum kalian lanjut, ini ada pesan dari Doraemon. Teman-teman, buruan subscribe, kita pengen monetize. Buruan subscribe bangs. Bentar Doraemon sabar ya. Makanya minasan, subscribe buruan. Udah, yuk lanjut. Oh, langsung opening nih. Oh, bagus banget gambarnya. Siren dilahirkan dengan tujuan menemukan kebahagiaan. Oke. Dan setiap orang hidup demi mencapai kebahagiaan yang lebih besar. Oh, ini dia nih. Kelihatannya dia kayak introvert ya, kayak anak introvert gitu kelihatannya. Oke, dia ke supermarket terus. Oh, mau maling nih berarti dia nih kayaknya nih. Oh, ini dia mau bunuh diri nih. Anjir, matanya kayak nggak ada harapan gitu anjir. Tuh, kayak mata hampa, mata kosong gitu. Aku ingin bahagia. Kebahagiaan itu bukan berarti lu mati, Pak. Oh, itu tuh, dikasih sayap. Oh, bukan kayak sayap, diangkat dulu sama malaikat. Iya, belum, malaikatnya lucu banget lagi. Nessa. Nah, Nessa apa Nase sih? Lupa gue. Oke, Platinum End. Tahu namanya dia. Iyalah, namanya malaikat ya, pasti tahu dong namanya. Diajak terbang sama malaikat dong. Dibayangin ngambang gitu. Datang untuk membahagiakanmu. Ya. Bentar deh, itu orang-orang gak ada yang lihat dia terbang apa? Semua keluarganya mati umur 7. Oh anjir. Oh iya, disiksa sama mama tantenya dia. Iya, anjing. Karena keluarga kan tempat ini loh, tempat yang pertama kali akan kita harusnya bikin kita nyaman gitu. Jadi ketika keluarga itu udah nggak punya cinta, udah nggak punya kasih sayang, jadi sama aja bohong gitu, sama kayak nggak punya keluarga. Terus buat apa gue hidup? Karena satu-satunya tempat gue bersandar udah nggak ada, jadi dia ngerasain kayak gitu tuh.
Kau bisa terbang dengan kecepatan tak bisa. Wih. Anjir. Oh, kayak cupit ya, kayak cupit. Dikasih. Halo, ayo apa tuh? Udah terjerat sudah. Oh, jadi ada beberapa manusia. Oh, yang 12 orang tadi, kayaknya mereka ada malaikat juga di belakangnya. Udah nggak kelihatan itunya tuh. Apa kalung sama gelangnya. Ih, anjir. Gede banget ya. Widih. Wow. Anjir. Cepet banget. Itu dia ngendalin apa bukan sih? Kayaknya dia nggak bisa ngendalin harusnya ya. Harusnya sih dia nggak bisa ngendalin ya pertama kali ya. Anjir. Ih, bagus banget ya. Nangis dia. Kayak menemukan kebahagiaan baru gak sih? Kayak gitu tuh. Oh, teman masa kecilnya. Biasanya ntar ketemu lagi nih. Biasanya gitu ya. Biasanya sih gitu. Ketemu lagi biasanya ntar sama teman masa kecilnya. Karena sempat di-mention. Kalau gak ketemu lagi kan percuma gitu. Buat apa mention ada teman masa kecilnya kan? Gue penasarannya itu deh. Gue penasarannya orang-orang tuh bisa ngelihat dia nggak ya? Maksudnya lagi terbang gitu. Maksudnya nggak kelihatan sama orang-orang. Tapi emang katanya sih tak bisa terlihat oleh mata manusia sih kecepatannya gitu. Bisa jadi ya iblis nggak ada, adanya di hati manusia. Om dan tantemu membunuh. Anjir, wah parah sih. Dibunuh, ternyata om tantenya ngebunuh. Kenapa ya? Maksudnya alasan mereka ngebunuh tuh apa ya? Ini tantenya nih. Tapi by the way tantenya muda banget ya. Anjir. Oh, karena dicintai jadi dia bisa jujur semuanya kayaknya. Iya bener. Jadi budak dong berarti dong. Secara nggak langsung jadi budak kan. Oh, itu alasannya. Anjing. Anjing. Gue pikir kecelakaan di jalan. Anjing. Depan mata. Ih. Anjing jahat banget ya. Anjir. Gila ya manusia ya. Hah? Aduh. Oh, gue ngerti. Itu gara-gara kata-katanya si itu. Iya kan bener kan. Jadi apa yang diomongin sama dia, mereka ngikutin. Aduh. Nusuk bunuh diri dia cuy. Ada malaikat menjemputnya anjir.
Lucu juga ya ngelihat penjemputan tuh, penarikan apa jiwa. Iya ya, background keluarganya gelap ya. Background keluarga gelap. Heeh. Padahal dulu dia anak yang ceria padahal dulu ya. Hah. Wih, matanya udah ada sinarnya anjir. Dari tadi hampas soalnya matanya kan. Nase namanya. Malaikat khusus untukmu. Masih idealis deh ya, maksudnya masih naif lah. Gue kalau orang-orang kayak gini gue nyebutnya naif. Kayak dia merasa bisa hidup bahagia, hidup normal gitu, kayak bisa menjalani hari dengan normal gitu. Gue nyebutnya naif. Karena kehidupan nggak seenteng itu. Kerja berarti dia ya. Anjing. Bangsat. Ini mah iblis anjing, malaikat. Bisa-bisanya lu ngaku diri lu malaikat, Nase. Heh. Sumpah ya. Iya anjing. Panah putih. Ada 2 warnanya, ternyata ada putih ada merah. Anjing. Apaan anjir? 13 kandidat, iya. Ini pasti kandidat-kandidatnya orang-orang yang gak bahagia juga tuh pasti, yakin gue. Tuh dia tuh. Beda-beda warna gelangnya ya. Anjir. Oh jadi memperebutkan gelang itu kali ya. Tadi dia udah bunuh 3, baru bunuh 2 berarti tuh dia tuh anjir. Apa 1 doang, baru bunuh 1 kayaknya. Oke, itu dia tadi Platinum Man episode 1. Kayaknya anime ini cukup dark ya. Kayaknya sih, soalnya nggak tahu kenapa gue tuh ngerasa dark aja gitu. Bunuh dirinya, terus malaikatnya yang sebenarnya bukan malaikat karena dia menyuruh bunuh orang segampang itu. Terus nggak tahu, gue ngerasanya dark lah. Oke, kita recap dulu sebentar episode 1-nya. Di episode 1-nya kita tahu bahwa si Mirai, gue lupa nama panjangnya, si Mirai, dia itu punya kepahitan di dalam hatinya gitu. Dia punya punya kesedihan yang cukup dalam karena dari umur 7 tahun orang tuanya dan adiknya itu udah meninggal, udah terbunuh semua. Dan dia pikir selama ini itu kecelakaan, tapi ternyata itu adalah sabotase dari om dan tantenya untuk mendapatkan uang gitu kan. Nah dari sini nih gue bisa berasumsi kalau si Mirai ini bakal punya bakal ada bibit-bibit kebencian yang lama-lama tuh akan numbuh gitu. Sebelumnya juga kita tahu sih kalau dia cukup udah mulai bibit-bibit kejahatannya dari dia nyuri di supermarket itu, dia udah mulai tumbuh tuh bibit-bibit kejahatannya. Gue sih cukup suka. Walaupun kayaknya ceritanya lumayan berat sih. Basicnya sih tentang bunuh-bunuhan ya, karena di akhir scene tadi kita lihat mereka udah saling bunuh gitu. Maksudnya cuma 13, gue pikir tuh ngebunuhnya itu akan akan susah gitu, akan kompleks gitu. Tapi ternyata udah bunuh 1, tadi udah ada orang mati 1, berarti kan tinggal 12 orang. Gue sih kepikirannya mereka tuh bakal kayak bener-bener survive yang serius gitu, yang bener-bener tuh 13-13-nya itu tuh mempertahankan hidup mereka gitu, nggak yang kayak lagi main sama cewek terus atau dibunuh, kan lucu gitu. Maksudnya apaan? Tapi mungkin itu tadi scene terakhir tadi tuh cuma buat opening dan buat nunjukin doang kalau misalkan ini nih anime bakal begini gitu, bakal saling bunuh gitu kayaknya sih. Oke, mungkin segitu dulu minasan video gue kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Sayonara.